Bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Kita merayakan Ekaristi bersama pada malam hari ini, dan saya baru pertama merayakan Ekaristi di tempat ini. Bapak Ibu juga pasti banyak yang belum mengenal saya. Ya, nama saya tadi sudah disebut Romo Ponco SJ. Lengkapnya Simon Petrus Bambang Ponco Santosa SJ, dan di situ SJ itu Serikat Yesus. Itu nama saya. SP itu Simon Petrus tadi disebut begitu. Saya bertugas di HSP MTB. Nah, susah kan? Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, ya kan? Itu paroki yang dulu namanya singkat Santa Maria, itu saja. Dan saya bertugas di situ bulan September ini persis 3 tahun. Jadi selama masa pandemi gerilya di situ, karena jarang ada kegiatan waktu itu ya. Sebelumnya saya bertugas di Melawai Raya, Santo Yohanes Penginjil. Itu di sana 4 tahun saya bertugas di sana. Maka saya biasa kalau ada perduki itu bisa di dekat situ, dekat gereja ada tempat persekutuan doa di sana, ya kan? Di Selatan 1, oh namanya Selatan 1 ya? Iya. Jakarta Selatan chapter 1 gitu ya. Saya nggak tahu chapter-chapternya. Di Bulungan gitu. Iya. Ya. Apa? Sentral. Sentral Selatan 2. Oh, saya di Sentral. Oh, di Sentral ya. Selatan 2. Di situ biasa saya merayakan Ekaristi, dan saya ya hampir kenal seluruh pengurus di situ. Karena biasa melayani di sana. Sebelum di Blok B, saya bertugas di Wonosari Gunung Kidul. Pernah belum? Wonosari Gunung Kidul 6 tahun saya di sana. Kalau Bapak Ibu ziarah ke Gua Maria Tritis, disitulah saya sebelumnya bertugas di sana. Yang dekat pantai, pantainya bagus-bagus. Itu. Sebelumnya lagi saya bertugas di Ambarawa, Santo Yusuf Ambarawa. Orang nyebutnya Gereja Jambu. Di situ juga 6 tahun, ya 6,5 berapa gitu ya, 6,5 tahun, 6 tahun bertugas di sana. Sebelumnya lagi tahu, saya bertugas di Cililitan, Robertus Belarminus 4 tahun. Sebelumnya lagi saya bertugas di Duren Sawit, Santa Ana Duren Sawit. Di sana 5 tahun saya bertugas. Jadi saya pindah dari Duren Sawit ke Cililitan, lalu dibom gerejanya. Itu pas ada pengeboman itu saya pas setelah pindah ke Cililitan. Sebelum Duren Sawit saya bertugas juga, tahu nggak di mana? Saya sebenarnya ditugaskan di Tanjung Priok. Sudah dapat SK, tinggal berangkat, tapi nggak jadi karena Tanjung Priok diserahkan ke tarekat lain, ECM. Lalu saya akhirnya ke Duren Sawit itu. Sebelum Duren Sawit saya bertugas di mana ya? Kalau nyebut di situ namanya Batu Retno, tahu nggak Batu Retno? Oh, itu di Wonogiri, Wonogiri, perbatasan dengan Pacitan. Jadi masih ke Jawa Tengah, Solo, tapi perbatasan dengan Pacitan. Sebelumnya lagi di Batu Retno itu saya 2 tahun. Sebelumnya lagi saya bertugas di Wonosari Gunung Kidul. Jadi dulu 2 kali saya tugas di Wonosari Gunung Kidul. Di sana cuma 2 tahun.
Begitulah perjalanan saya. Jadi kalau dijumlah berapa tahun? Jumlahnya ada 30 berapa? Hitung aja dari 91 sampai sekarang berapa? 32 tahun saya bertugas berpindah-pindah seperti itu. Dan itu perjalanan imamat saya yang membentuk, yang membuat saya seperti sekarang ini. Itu karena terbentuk dari pengalaman pastoral di beberapa gereja seperti itu. Ini membentuk saya tentunya. Maka terkadang ya bersyukur bahwa saya pernah di daerah. Karena dulu saya kesulitan dengan bahasa Jawa, paling susah bahasa Jawa. Tapi sekarang boleh, mau nembang pun boleh. Kalau Ekaristi diiringi dengan gamelan, oke. Saya mengatakan begitu, itu. Itulah perjalanan imamat saya. Dan dalam perjalanan ini tentu banyak sesuatu yang saya timba. Banyak belajar dari pastor-pastor kepala dulu. Saya kan awal 2 kali, 3 kali awal pertama saya menjadi pastor rekan atau di sana namanya pastor pembantu. Dan di pertengahan tahun tugas di Durensawit saya menjadi pastor kepala dan berhenti di Tangerang sini karena ya sudah umur barangkali atau apa. Kelihatan masih muda ya. Saya menjadi pastor kepala 22 tahun. 22 tahun. Itulah perjalanan saya. Dan kalau kita sekarang bersama-sama melakukan Ekaristi, tentu itu juga bagian dari perjalanan hidup kita. Bapak Ibu mempunyai perjalanan sendiri-sendiri. Dalam perusahaan juga mengalami perjalanan sendiri-sendiri, ya kan? Perjalanan sendiri. Di dalam tugas kita seharian, pergumulan hidup kita juga ada sebuah perjalanan yang di situ terkadang naik turun, menyedihkan, sukses dan lain sebagainya. Itu mewarnai kehidupan kita. Di samping hidup kita sendiri, semakin tua, oh ternyata saya juga mulai dengan ya punya kelemahan, mempunyai keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Maka dalam seluruh perjalanan ini yang penting bagi hidup kita adalah tetap berpegang pada Yesus Kristus, beriman kepadanya. Tapi tidak cukup beriman dengan berdoa. Bernyanyi itu juga bagian dari bagaimana memberi semangat kehidupan kita. Tapi jangan lupa berolahraga, itu jangan lupa. Karena olahraga itu juga penting untuk kita semua. Kita sekarang ini merayakan pesta, bukan pesta tapi peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi. Bapak Ibu kenal Santo Fransiskus Assisi? Ya. Itu seorang boleh dikatakan orang kudus yang sangat luar biasa, yang dalam hidupnya menekankan segi kemiskinan rohani yang semakin mendalam. Tadinya ketika masih muda dia memang orang berkecukupan, termasuk pengusaha gitu ya, keluarganya. Tapi dia lalu hidupnya tidak sesuai dengan iman yang diharapkan. Lalu mengalami pertobatan, dan setelah mengalami pertobatan dia kemudian terus-menerus menyatakan diri mau menjadi miskin. Maka segala harta kekayaannya dipersembahkan kepada orang-orang miskin. Dan ternyata dia mempunyai pengikutnya banyak. Bahkan ada pengikut dari para perempuan terkenal siapa? Santa Clara. Dan itu warisannya ada di Claris di
Sipanasana. Itu biara yang kontemplatif, dan itu warisannya Santa Clara, pengikut setia Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi ini menjadi pelindung Bapak Suci kita juga, maka dia disebut Fransiskus, Bapak Suci Fransiskus, karena mengagumi semangat kemiskinannya ini. Jadi dia terus berjalan, dan akhirnya dia menjadi orang yang sungguh luar biasa, bijaksana, dan terkenal dengan karena apa? Dia bersatu dengan alam, mencintai alam. Maka dia bisa dalam lukisannya bisa berdoa atau berkomunikasi dengan segala tumbuhan, segala binatang, ikan-ikan, disapanya dan sebagainya. Itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan pernah melupakan alam di sekitar kita. Jangan pernah kita memperdaya alam kita. Itu adalah sahabat kita. Kalau kita mulai dengan merusak tatanan alam, maka alam itu akan membalas kita. Oleh karena itu, cintailah alam semesta dalam kehidupan kita ini. Tadi kalau kita menyimak apa yang dikatakan dalam Injil, apa dikatakan di sana? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaanmu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, bukan kepada orang bijak, cerdik, pandai. Sebenarnya kata-kata itu mau mengatakan bukan orang yang bijaksana dan cerdik, pandai, apa-apa dan sebagainya, tetapi itu karena dia berhadapan dengan orang yang membenci dia. Siapa? Adalah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang merasa paling bijaksana, cerdik, pandai, paling tahu tentang agama, ya, tapi Yesus mengatakan bukan kepadamu itu dinyatakan, tetapi justru kepada orang kecil. Artinya kepada orang yang mau rendah hati di hadapan Allah. Maka itu adalah pengajaran, sekaligus juga teguran kepada mereka yang sombong, merasa bijaksana, merasa super, atau merasa sukses dan lain sebagainya. Sebab kita pun bisa mengalami ketika kita sukses, euforia gitu kan, terkadang juga melupakan Tuhan. Tetapi kalau kita mulai disadarkan, lalu kita akan sungguh-sungguh berpegang terus kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita diharapkan menjadi orang-orang yang selalu rendah hati. Bahkan dikatakan pula, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Datanglah kepadaku yang berbeban berat. Artinya apa? Yang mau bekerja keras, yang mau menghadapi dunia ini apa adanya dan tanpa menyerah. Jadi kalau orang yang malas biasanya nggak punya beban, tetapi orang yang bekerja keras, kita menjadi pengusaha apa dan sebagainya, itu biasanya akan menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Dan tantangan-tantangan itulah yang hendaknya kita hadapi dengan semangat rendah hati. Belajar dari Santo Fransiskus Assisi ini. Dan dalam bacaan yang pertama dikatakan pula, di sana dikatakan apa? Saudara-saudara, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu senang gak bermegah dalam penderitaan? Atau bebaskan kami dari derita ini, supaya aku bermegah ya dalam kegembiraan, dalam kekayaan, dalam apa saja. Biasanya kan yang diharapkan begitu. Tetapi ini Paulus mengajarkan kepada kita, bermegahlah dalam salib Kristus. Dan Bapak Ibu kan berdoa kan, mohon sukses, sembuh, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu ungkapan iman kita juga
Tetapi semakin orang rendah hati, bahkan yang diminta itu bukan dalam konteks kesuksesan duniawi ini, tetapi mohon salib. Artinya apa? Aku mau menderita seperti Yesus, memanggul salib, mengalami banyak penderitaan dengan segala segala sesuatu yang harus saya tanggung, tetapi saya akan menang, bergembira, karena memanggul salib itu berarti berjalan sampai ke puncak Golgota dan di sana disalibkan bersama Kristus. Dan orang yang disalibkan bersama Kristus berarti mengalami kemenangan. Kemenangan yang paling nyata adalah bahwa dia akan memperoleh kebangkitan yang kekal. Kita juga demikian. Kalau kita ingin bermegah dalam salib Tuhan, maka ikutlah Yesus yang memanggil salib. Dan itu harus berani. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, temukanlah salib itu. Bapak Ibu pernah nggak menemukan salib? Coba nanti sebelum tidur, salib itu apa ya? Salib itu mungkin macam-macam. Dalam keluarga, apakah kita juga menemukan salib dalam keluarga? Temukanlah. Dalam pekerjaan, ya itu banyak biasanya. Dalam pergaulan sehari-hari, apakah kita juga menemukan salib? Temukanlah itu. Dan kalau sulit menemukan, berdoa, ya Tuhan, aku mohon salib datang kepadaku, gitu ya. Pasti Tuhan akan memberinya. Dan nanti kita bisa merasakan beban salib itu seperti apa. Yang penting kita terus-menerus berani menanggung segala sesuatu dalam kehidupan ini, dan terus-menerus juga kita terus-menerus mau mengatakan kepada banyak orang, aku harus bisa menjadi saksi bagi sesama. Maka kita sekarang ini berdoa dalam persekutuan, tentu juga diharapkan kita bisa memberi kesaksian di mana-mana. Dalam pekerjaan, dalam pergaulan sehari-hari, aku harus bisa memberi kesaksian tentang Yesus yang memanggul salib itu. Artinya kalau untuk Fransiskus berarti mau menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Ya kalau kita mencintai, tidak ada. Mencintai itu kayaknya gampang ya. Coba sekarang kalau Bapak Mandes kan mengajarkan, barang siapa nih tampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu, gitu kan? Nah, itu namanya apa? Ya, kalau kita itu mau rendah hati, mohon supaya punya kerendahan hati, semangat seperti itulah. Mencintai, artinya bahwa kita ingin mencintai dengan sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang benci kita doakan, artinya kita mencintai. Kalau orang selalu mengganggu kita, Bapak Ibu punya pengalaman nggak, anak buah atau apa dan sebagainya itu mengganggu diri kita, atau karyawan atau apa, mengusik diri kita. Lalu bagaimana? Seorang manajer berpikir pada orang yang bandel kayak gitu, pikirannya apa? Pertama-tama apa? Pecat saja itu ya, selesai. Iya kan? Tetapi bisa juga orang yang menyusahkan kita itu kita syukuri. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena orang itu dia membuat aku sabar, membuat aku belajar bagaimana aku bisa lebih ramah kepada orang lain. Dia membuatku semakin aku dapat ya belajar membuka hati kepada sebanyak-banyaknya orang. Jadi tidak hanya mencari orang yang berbuat baik padaku saja, yang sama-sama chemistry gitu ya. Tapi justru orang-orang itu kita syukuri. Aku bersyukur kepadamu. Dan semoga Tuhan juga memberikan pengajaran kepada kita. Oleh karena itu kalau kita sekarang ini bersyukur dengan masing-masing ujuk dan ujuk pribadi, kita terus-menerus mengusahakan supaya syukur kita ini menjadi lebih bermakna.
Sebab di situ di mana ada syukur, di situ juga kita bisa menghadirkan atau melibatkan diri dalam salib Kristus. Dan ini panggilan kita semua. Amin.